Kunu ilaiha wa ja'alnakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya Allah sudah di antara ayat-ayat Allah, Dia sudah menciptakan di antara kalian dari kalian pasangan-pasangan supaya merasa sakinah. Ketika berkumpul merasa sakinah bersama dia, merasa tentram. Dan diciptakan di antara kalian mawaddah. Mawaddah itu mahabbah yang banyak, mahabbah al-katsir. Mawaddah itu cinta yang jadi istri seperti apa. Dan mungkin juga bukan yang baru ketemu. Kemudian ingat mungkin saya dulu waktu SMA pernah naksir seseorang. Bagaimana seandainya dia menjadi pendamping saya. Nah tentu saja karena kita itu adalah seorang muslim yang dari sini, tentu kita berpikir bagaimana Allah memandang permasalahan ini. Jadi opsinya cuman apakah kita mengambil jalan yang diridhoi Allah, apakah kita akan mengambil jalan yang mengundang murka dari Allah SWT. Mau jalan Tuhan atau jalan setan. Saya ingin mencoba berjalan dari pikiran. Ketika kita timbul sebuah kecenderungan kepada yang lain, ketika kita timbul perasaan kepada yang lain, nah, Allah sudah memberikan jawabannya dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. Ya masyaallah sahabat, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan apabila dia belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai. Maka opsinya sangat jelas kalau kita mengambil tataran, mengambil cara berpikir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nikah atau puasa, nikah atau tahan diri. Nah, saya ingin berbicara dulu tadi tentang apa yang diawali dengan P, diakhiri N, dan tengah-tengahnya adalah huruf C. Mungkin kalau menjadi perdebatan, kalau kita cari di internet ya, bahkan ada sebuah bahasan baru yang namanya pacaran Islami. Anda bisa search. Saya menulis buku, ikutan nulis buku rame-rame yang sudah diterbitkan. Salah satu alasannya karena menemukan ya, ada orang mengatakan pacaran Islami. Dalam Quran dan hadis memang tidak ada istilah pacaran. Dalam Quran dan hadis tidak ada istilah pacaran. Tapi yang sudah pasti adalah bahwasanya Allah dalam surat An-Nur penting saja. Kemudian Islam juga melarang kita bersentuhan dengan yang bukan mahram. Islam juga melarang untuk mendekati perbuatan zina. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya semenjak dilahirkan maka zinanya mata adalah melihat, zinanya tangan adalah memegang, zinanya kaki adalah melangkah, kemudian zinanya kaki adalah berangkat tangan. Kemudian kemaluan itu yang menentukan kita benar-benar berzina atau tidak. Jadi ada urutan. Kalau kemudian ada ungkapan dari mata turun ke hati, itu sangat betul sekali. Karenanya di dalam Al-Quran Islam sangat menjaga, sangat menganjurkan laki-laki untuk menjaga pandangan. Karena apa? Dari mata turun ke hati. Dan itu Islam sangat mengerti fitrah manusia. Makanya ketika dalam sebuah hadis dikatakan ketika Ali bin Abi Thalib sedang bersama Rasulullah SAW, kemudian melihat wajah seorang wanita, pertama kali melihat, kemudian yang kedua kalinya Rasulullah meminta untuk memalingkan wajah dari Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Zina mata itu adalah pertemuan kedua. Ini penglihatan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Gak ada masalah kita melihat pertama. Makanya laki-laki menjaga pandangan, dan ini disampaikan di dalam surat An-Nur juga ya. Sebelum ayat yang dilarang bagi untuk perempuan memperlihatkan perhiasan. Saya ingin sedikit menggarisbawahi ada sebuah fenomena sekarang, fenomena yang cukup memprihatinkan. Secara fisik kita menjaga aurat, tapi secara online kita membiarkan orang-orang lain untuk menjaga kita.
foto sharing. Saya ingin sedikit menggarisbawahi. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan kepada para wanita, hendaklah mereka menahan kakinya dan menjaga perhiasannya dan tidak menunjukkan kecuali kepada bulan-bulan nanti. Secara fisik kita melakukan itu, tapi kemudian ketika sharing foto di Facebook, fotonya memang masih pakai jilbab sih. Tapi mungkin close up, kemudian jelas sekali, atau kadang-kadang kalau yang masih SMA itu dalam gaya yang aneh-aneh. Ada yang lagi loncat, ada yang lagi main-mainin wajah. Dan kemudian kita nggak tahu, kita tahu sendiri ya, hampir semuanya di sini punya Facebook. Saya nggak punya. Berapa menit yang Anda bisa lakukan dengan sangat-sangat enak tanpa takut yang punya wajah itu tahu bahwa Anda sedang memandangi wajahnya. Makanya bagaimana jika dilihat dengan menjaga auratnya tadi. Ini saya ingin menggarisbawahi. Dan banyak fenomena Facebook yang sangat luar biasa. Misalnya setelah selalu mengikuti ya, karena kalau kita nggak ngerti, kadang kita terjerumus. Misalnya kita bisa melihat profil teman dari teman, misalnya. Kemudian si teman dari teman ini suka bikin status aneh-aneh, sharing foto, dan kemudian tahu-tahu kirim message pribadi. Bahkan ini bukan pribadi, ada yang sangat secara umum dilihat nanti anak ingin taruh dengan nanti. Assalamualaikum Mufti, saya ingin taruh dengan nanti. Waalaikumsalam. Antum kelihatannya asik ya, kayaknya orang soleh nih. Boleh nggak taruh? Oh boleh silahkan. Ngomong-ngomong sudah punya calon suami belum? Belum. Dan itu terjadi secara kasat mata di Facebook. Makanya saya ingin menggarisbawahi. Nah, sedikit tentang kiat mengendalikan diri. Tentu kalau dalam hadis tadi dikatakan ketika kita sudah punya sebuah keinginan, maka jalan pertama tentu saja adalah menahan diri dengan berpuasa. Selain berpuasa, kita harus berdoa kepada Allah. Mohon dukungan, mohon Allah menguatkan kita. Karena doa ini menjadi penting bagi seorang muslim. Doa adalah senjata bagi seorang muslim. Bang Jenis, maka usahakanlah terutama bagi para ahmad untuk bisa mandiri, gitu ya, supaya bisa melakukan hal-hal dan sebaliknya iman bersama. Next. Nah ini, sekarang kita masuk ke menikahnya, tentang pernikahannya. Urgensi dari menikah. Ini banyak ya, banyak bisa dicari di makalah, nanti mohon dibaca, jangan tidak dibaca. Yang pertama tentu kita menikah adalah untuk mengatasi kebutuhan asasi kita. Jadi secara fitrah manusia memang diciptakan berpasangan, dan kemudian bagi yang ikhwan, yang laki-laki itu diciptakan condong cenderung kepada lawan jenisnya. Dalam tujuan menikah dalam surat yang sangat populer dan surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alnakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya Allah sudah di antara ayat-ayat Allah, Dia sudah menciptakan di antara kalian dari kalian pasangan-pasangan supaya merasa sakinah. Ketika berkumpul merasa sakinah kita bersama dia, merasa tentram. Dan diciptakan di antara kalian mawaddah. Mawaddah itu mahabbah yang banyak, mahabbah al-katsir. Mawaddah itu cinta yang akan bahwasannya semenjak dilahirkan, maka zinanya mata adalah melihat, zinanya tangan adalah memegang, zinanya kaki adalah melangkah, kemudian zinanya hati adalah bertangan-tangan. Kemudian kemaluan itu yang menentukan kita benar-benar berzina atau tidak. Jadi ada urutan. Kalau kemudian ada ungkapan dari mata turun ke hati, itu sangat betul sekali. Karenanya di dalam Al-Quran Islam sangat menjaga, sangat menganjurkan laki-laki untuk menjaga pandangan. Karena apa? Dari mata turun ke hati. Dan itu Islam sangat mengerti fitrah manusia. Makanya
Makanya ketika dalam sebuah hadis dikatakan ketika Ali bin Abi Thalib sedang bersama Rasulullah SAW, kemudian melihat wajah seorang wanita, pertama kali melihat, kemudian yang kedua kalinya Rasulullah meminta untuk memalingkan wajah dari Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Sinar mata itu adalah pertemuan kedua. Jadi penglihatan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Gak ada masalah kita melihat pertama. Hanya laki-laki menjaga pandangan, dan ini disampaikan di dalam surat An-Nur juga ya. Sebelum ayat yang dilarang bagi untuk perempuan memperlihatkan perhiasan. Saya ingin sedikit menggarisbawahi ada sebuah fenomena sekarang, fenomena yang cukup memprihatinkan. Secara fisik kita menjaga Allah, tapi secara online kita membiarkan orang-orang lain untuk melihat kita. Foto sharing. Saya ingin sedikit menggarisbawahi. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan kepada para wanita, hendaklah mereka menahan kakinya dan menjaga perhiasannya dan tidak menunjukkan kecuali kepada bulan-bulan nantinya. Secara fisik kita melakukan itu, tapi kemudian ketika sharing foto di Facebook, fotonya memang masih pakai jilbab sih. Tapi mungkin close up, kemudian jelas sekali, atau kadang-kadang kalau yang masih SMA itu dalam gaya yang aneh-aneh. Ada yang lagi loncat, ada yang lagi main-mainin wajah. Dan kemudian kita tahu sendiri ya, hampir semuanya di sini punya Facebook. Saya nggak punya. Berapa menit yang Anda bisa lakukan dengan sangat-sangat enak tanpa takut yang punya wajah itu tahu bahwa Anda sedang memandangi wajahnya. Makanya bagaimana juga dilihat dengan menjaga auratnya tadi. Ini saya ingin menggarisbawahi. Dan banyak fenomena Facebook yang sangat luar biasa. Misalnya setelah selalu mengikuti ya, karena kalau kita nggak ngerti, kadang kita terjerumus. Misalnya kita bisa melihat profil teman dari teman, kemudian si teman dari teman ini suka bikin status aneh-aneh, sharing foto, dan kemudian tahu-tahu kirim message pribadi. Bahkan ini bukan pribadi, ada yang sangat secara umum dilihat. Nanti, karena ingin taruh dengan nanti. Assalamualaikum, mufti, saya ingin taruh dengan nanti. Waalaikumsalam. Nanti kelihatannya asik ya, kayaknya orang soleh nih. Boleh nggak taruh? Oh boleh silahkan. Ngomong-ngomong sudah punya calon suami belum? Belum. Dan itu terjadi secara kasat mata di Facebook. Makanya saya ingin menggarisbawahi. Nah, sedikit tentang kiat mengendalikan diri. Tentu kalau dalam hadis tadi dikatakan ketika kita sudah punya sebuah keinginan, maka jalan pertama tentu saja adalah menahan diri dengan berpuasa. Selain berpuasa, kita harus berdoa kepada Allah. Mohon dukungan, mohon Allah menguatkan kita. Karena doa ini menjadi penting bagi seorang muslim. Doa adalah senjata bagi seorang muslim. Bang Jenis, maka usahakanlah terutama bagi para ahwat untuk bisa mandiri, gitu ya, supaya bisa melakukan hal-hal dan sebaliknya iman bersama. Next. Nah ini, sekarang kita masuk ke menikahnya, tentang pernikahannya. Urgensi dari menikah. Ini banyak ya, banyak bisa dicari di makalah, nanti mohon dibaca, jangan tidak dibaca. Yang pertama tentu kita menikah adalah untuk mengatasi kebutuhan asasi kita. Jadi secara fitrah manusia memang diciptakan berpasangan, dan kemudian bagi yang ikhwan, yang laki-laki itu diciptakan condong cenderung kepada lawan jenisnya. Dalam tujuan menikah dalam surat yang sangat populer dari surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alnakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya Allah sudah di antara ayat-ayat Allah, Dia sudah menciptakan di antara kalian dari kalian pasangan-pasangan
supaya merasa sakinah. Ketika berkumpul merasa sakinah juga bersama keluarga ini, merasa tentram. Dan diciptakan di antara kalian mawaddah. Mawaddah itu mahabbah yang banyak, mahabbah al-katsir. Mawaddah itu cinta yang